Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mutiara Iman yang diadakan oleh Kompas TV. Mudah-mudahan dengan acara ini bisa menjadikan kita semua imannya semakin bertambah, semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, jadi kita semua setelah berumah tangga, maka kalau secara normal Allah memberikan punya anak. Oleh sebab itu kebahagiaan rumah tangga banyak sekali. Di antaranya adalah punya anak. Ini yang pertama loh. Yang kedua, punya rumah. Yang ketiga, punya istri yang solihah. Yang keempat, selalu ada kesabaran. Anak adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanat. Kadang-kadang ditanyakan oleh orang-orang. Suatu contoh begini, Pak Bu, saya punya teman 10 tahun gak bertemu. Setelah bertemu, apa yang pertama ia tanyakan? Anaknya sudah berapa? Bukan istrinya sudah berapa, tapi yang pertama ditanyakan anaknya sudah berapa. Bukan mobilnya sudah berapa, motornya sudah berapa, rumahnya sudah berapa, tapi yang pertama ditanyakan adalah anaknya sudah berapa. Terus yang kedua, anak adalah darah daging. Darah dan daging tidak akan mungkin berpisah. Jadi nggak ada yang namanya mantan anak, itu nggak ada. Kalau mantan istri ada, tapi kalau mantan anak kandung sama sekali tidak ada. Bagaimanapun adalah anak. Baik buruknya anak adalah tetap anaknya sendiri. Tidak ada yang namanya mantan anak. Anak harus dididik. Didik ilmu agama, didik ilmu formal, silahkan, supaya keduanya bisa ngerti. Didik secara ilmu formal, SD, SMP, SMK, perguruan tinggi, monggo silahkan. Dididik ilmu agama mulai dari PAUD, madrasah, TPQ, pesantren, silahkan. Tapi yang paling utama adalah ilmu agama. Perkara akhirat adalah lebih utama dibanding perkara dunia. Maka pendidikan agama lebih utama daripada pendidikan dunia. Tapi yang paling utama lagi adalah kedua-duanya, baik ilmu formal, non formal, keduanya. Pendidikan terhadap anak sangat penting sekali. Pendidikan anak itu adalah kewajiban kedua orang tuanya. Allimu auladakum, didiklah anak-anak kalian, karena sungguhnya mereka diciptakan ke zaman yang bukan zaman kalian. Artinya anak muda adalah untuk ke depan negara, agama kita. Didik ilmu agama kewajiban kedua orang tuanya. Berhubung orang tuanya satu, dikarenakan tidak bisa, baru dititipkan kepada ustadz ataukah kiai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Cuma satu huruf.
Dibuka kembali, Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Shadaqallahul azim. 2 huruf, Allah akan membalas 20 kebaikan. Tetapi jangan sekali-kali cuma baca nun saja. Katon pelit loh, kelihatan pelitnya. Jadi bisa menjadikan penasaran orang yang mendengar. Contoh, kalau di Jawa ini, di Jawa, kalau kata-kata nun biasanya dipanggil dengan sautan, kata-katanya pakai nun. Pas hari Minggu, anak-anak kumpul di rumah, kemudian ada salah satu ibu membaca surat yang di dalamnya ada nun. Bismillahirrahmanirrahim, nun, sampai 3 kali. Kemudian apa? Anaknya datang menanyakan, Bu, nanun yang manggil siapa? Padahal bukan memanggil, bukan dipanggil, tetapi sedang membaca Al-Quran. Cuma hurufnya nun, ini kelihatan pelit sekali. Dilanjutkan, setelah nun apa? Silahkan dilanjutkan ayat-ayat yang lain. Jangan kelihatan pelit sekali. Allahu Akbar. Ini Al-Quran. Karena apa? Al-Quran apabila dibaca manfaatnya banyak sekali. Salah satunya Al-Quran menerangkan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan diturunkan Al-Quran adalah untuk obat bagi orang-orang yang beriman. Untuk obat, ma huwa syifaa'un wa rahmatun, dan menjadikan rahmat. Ini Al-Quran. Salah satu obat untuk orang yang sedang sakit hati. Orang yang sedang sakit hati, kalau sakit hati, para pemirsa, sakitnya di mana? Di sini. Kalau sakit hati, sakitnya di sini ya nggak benar. Sakit hati ya di sini. Kalau orang sedang sakit hati, baca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, kemudian apa? Dihayati artinya. Artinya dihayati, artinya dihayati terus menerus. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingin mengingat Allah ini bisa menjadikan hatinya tenang, hatinya sedang gelisah, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, karena di dalamnya bisa mengobati orang yang sedang sakit hati. Diobati. Al-Quran mampu untuk mengobati orang yang sedang terkena sihir. Bahkan pernah terjadi pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekelumit cerita tentang Rasulullah. Begini, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit, tapi sakitnya bukan sakit biasa, disihir oleh orang Yahudi. Siapa yang menyihir? Namanya La'bi bin A'som. Jatuhlah Rasul sakit. Malaikat Jibril datang. Asbabun nusulnya surat Falak An-Nas. Mudah-mudahan perjumpaan kita di sini bermanfaat bagi kita semuanya, supaya kita ingat punya anak harus dididik dengan sebaik mungkin. Kita doakan semoga anak-anak kita bersama menjadi anak yang soleh dan solihah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, barangkali banyak kesalahan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.